Ini kita lewat jalur lamanya Gunung Gede. Sepatunya jebol. Jadi di sini jalurnya jarang dilewatin orang. Saya tadi cuma lewat 1-2 orang doang. Jadi jalannya lumpur sama berlumut. Jadi licin banget. Sampai akhirnya itu jurang lagi bang. Ini bang, jurang. Wah, saya bilang ini kayak nggak bisa jam. Saya bilang ini orang nggak ada yang bisa lewat sini deh. Ini udah jurang semua kiri kita nih. Dia bilang. Terus gimana dong? Dia bilang gitu kan. Dia bilang baik lagi juga kayak nggak bisa. Dia bilang itu tadi tuh naiknya susah banget. Dia bilang gitu kan. Kayak seperti dirempar itu ya? Itu naiknya susah banget. Saya bilang jalannya licin, susah lagi. Saya bilang. Habis itu di depan situ saya lihat baru pertama kali saya lihat rumput goyang sendiri bang. Gitu. Jadi yang kanan kiri itu rumputnya nggak goyang, dia sendiri yang goyang, muter-muter gitu tuh dia gini-gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini gue masih menghadirkan narasumber, dan narasumber gue kali ini adalah pendaki asal kota Jakarta Barat nih. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Om Irawan. Ya, selamat malam. Om Irawan, biasa dipanggil Wewe ya? Iya. Wewe Gombel nggak ya? Thank you banget ya Om, dari Jakarta Barat ya tadi, daerah Puri ya? Cengkareng ya, datang ke Tangsel nih. Iya. Bintaro, cuma mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian ini di Gunung Gede Om ya? Betul. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sisi horor Gunung Gede nih Om ya, menurut Om Wewe ini dari segi keindahan Gunung Gede itu kayak gimana sih Om? Gunung Gede menurut saya sih indah ya, apalagi pas kita nyampe Surkannya itu kan ya. Oke. Itu indah banget menurut saya. Cuman kemarin itu mungkin karena saking ramainya kali ya, sebelumnya itu jalurnya udah mulai terkikis-kikis ya, kayaknya ya. Jadi kayak banyak-banyak cabang-cabang gitu ya? Iya, jadi ya jalurnya jadi agak, kalau dari pendaki yang sering ke sana kemarin kita ngomong, katanya jalurnya harusnya nggak seperti ini katanya, yang dari pos 3 ke pos 4. Mungkin karena gitu. terlalu banyaknya pendaki pada saat itu mungkin. Iya. Jadi kayak ya keinjek-injek lah apa yang lain-lain gitu ya. kayaknya. Nah, kita nggak bisa pungkiri lagi Om ya, bahwa saja sebuah keindahan itu pasti ada sisi negatifnya ya, atau sisi horornya nih. Dan kebetulan Om Wewe ini mengalami kejadian yang nggak enakin nih pada saat itu. Iya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga nih di-follow Instagramnya Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran pendakian, sewa rental outdoor, dan bagi teman-teman juga yang mempunyai ataupun pengen berbagi pengalaman kisah horornya nih, bisa juga langsung DM ke Instagram Besok Pagi yang ada di sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Saya cerita dari awal mula ya. Jadi pertama kali kita mau mendaki itu 1 bulan sebelumnya kita sudah booking online di Gunung Gede itu, dapat di tanggal 20 Mei 2023. Tapi pas sebelum tanggal berapanya dapat pemberitahuan kan bahwa Gunung Gede akan ditutup sampai saat yang itu iya ya. kan. Akhirnya kita majukan lah tanggalnya ke tanggal 13 kayak gitu. Okay. Tanggal 12 kita maju, saya dari Jakarta itu jam 5 kalau nggak salah. Jam 5 kita jalan, nyampe ke Putri.
Putri itu nyampe jam 7, kalau nggak salah jam 8 ya, saya lupa, di base camp ya. Kita parkir di situ. Pas kita naik ke atas, wah itu ramai banget, ya kan? Udah ramai banget tuh di situ tuh. Pada saat itu kalau boleh tahu berapa rombongan nih Om? Berapa orang? Kita cuma berdua. Oh berdua aja? Berdua doang, iya. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi kita sebelumnya kan harusnya 3 ya, tapi yang satu ini nggak bisa ikut, berhalangan hadir. Jadi kita berdua. Kita daftar, dapat izin segala macamnya, simaksi. Mulai pendakian kita jam 10, kayak gitu. Jam 10 pagi. Jam 10 pagi kita jalan. Awal-awal kan lewatin ini ya. Kalau Gunung Gede itu kan kita lewatin kayak pertanian ya. Perkebunan warga Putri ya. Kayak gitu. Itu masih oke lah, masih enak nih jalan-jalan, ntar istirahat bentar. Sampai kita lewatin pos 2 kayak gitu. Kita lewatin pos 2 itu udah mulai mendung. Cuaca tuh. Cuaca udah mulai mendung. Turun rintik-rintik pertama nih, hujan. Saya tanya ke teman saya, gimana? Mau pakai raincoat apa enggak? Bilang ntar aja, dia bilang gitu kan. Masih cuman gerimis gitu. Ya udah kita lanjut. Tiba-tiba gede tuh. Wah, gede. Lama-lama nih hujannya nih. Pas gede gitu, ya udah mau ngomong kita pakai raincoat, pakai segala macam, kita tetap jalan tuh. Kita lanjutin paksa. Ya kan? Sampai di jam 12 siang, itu kita mulai kedinginan. Jadi karena emang kita sarapannya juga nggak proper kali ya, pas pendakian awal itu. Jadi kita putuskan bikin pakai flysheet kecil tuh, kita bikin atap dulu deh. Yang penting kita bisa masak di bawah, kayak gitu. Kita masak lah di bawah. Kalau nggak salah kita bikin Indomie sama makan biskuit. Bikin Indomie, bikin kopi kayak gitu sama makan biskuit. Udah 1 jam, udah istirahat 1 jam, lama tuh waktu itu karena dingin, kita merasa dingin banget. Kita lanjutin pendakian sampailah di pos 3 itu di jam 4 kalau nggak salah, nyampe pos 3. Lama tuh kan pendakiannya akhirnya. Saya tanya sama teman saya, gimana, kita masih mau lanjut nggak ke Surkan? Kayak gitu. Teman saya bilang, coba ntar tanya dulu deh sama, ada warung kan di situ tuh. Iya. Karena kita berdua ini belum pernah nih ke Gunung Gede sama sekali nih. Oh, kayak berarti gitu. itu first time? First time dua-duanya, ya. Oke. Jadi kita nggak tahu nih, kira-kira nyampe jam berapa sih ke Surkan kan. Kita nggak berani berandai-andai ya. Kita tanya dia mendingan, kata tukang warungnya, 3 jam lagi lah Pak, kata gitu kan. Wah, lama juga ya 3 jam lagi ya dari sini, kayak gitu kan. Akhirnya kita putuskan ngecamp di pos 3. Kayak gitu. Kita ngecamp nih di pos 3. Jadi kita bilang, besok aja kita baru muncak. Ya kan. Bikinlah kita camp di pos 3. Ini kan warung, ini kan jalurnya ya. Iya. Kita di sebelah sini nih, yang dekat hutan-hutan gitu tuh. Agak lebar ya tempatnya. Di situ. Kita ngecamp, kita makan segala macam, ganti baju kering. Sampai jam 8 itu kita udah tutup pokoknya tuh. Udah tutup tenda. Jadi jam 8 itu kita udah mau istirahat karena kita udah ngantuk banget. Tapi di situ perasaan nih, saya nggak tahu nih bener apa enggak ya. Di situ banyak banget orang lalu lalang di pos 3 itu. Tapi pas saya keluar mau buang air kecil, itu tendanya dikit, nggak sebanyak yang saya denger itu tuh, kayak gitu. Jadi kan saya tendanya di belakang ini kan semak-semak nih ya. Jadi kalau ada orang yang lewat ke semak-semak, saya bisa denger. Saya pikir kan ada orang mau buang air besar kali ya ke situ kan. Tapi saya nggak dengar ada galian ya kan. Orang lewat aja, sok gitu. Tapi pas saya besok pagi saya coba lihat, itu nggak ada bekas buang air besar atau apa gitu. Jadi emang kayaknya banyak orang lewat lalu lalang aja, kedengaran dari dalam tenda. Dan di situ juga pas malamnya itu di tenda seberang kita tuh ada tenda juga. Dia pasti tenda itu kan kedengaran ya, mau gimana pun ya, suaranya pasti kedengaran nih, tembus. Jadi di situ saya dengar suara cewek itu mendesah, kayak gitu. Cuman saya nggak tahu yang mendesahnya seperti karena apa. Pokoknya mendesah, abis itu mulai ngelantur dia, kayak gitu. Saya bangunin teman saya bilang, James,
denger gak? Itu suara cewek kayak mendesah kayak gitu kan. Terus teman saya bilang, apa hipo kali, kayak gitu kan. Cuma saya bilang, kalau hipo kayaknya nggak mungkin sih, orang nggak sebegitu dingin di sini kayak gitu kan. Terus lama-lama dia melanturnya tuh kayak orang mabuk lah kayak gitu. Kayak orang mabuk ngelantur kayak gitu. Nah, kayak gitu dia. Okay. Disorong ditanya apa temannya, dia jawab kayak gitu tuh. Wah, ini mabuk nih kali ini, kayak gitu kan. Di saat itu saya belum nggak kepikiran sih maksudnya kesurupan kah atau apa enggak. Saya pikirnya mabuk nih kayak gitu. Ya berpikir udah. Positif aja pada saat itu ya. Positif, gitu. Ya udah, akhirnya kita istirahat lah, karena kan besok pagi mau naik kan. Kita bangun itu jam 4 subuh. Jam 4 subuh kita bangun, bikin sarapan. Kita bawa yang perlu-perlu aja kan, tenda kita tinggal di pos 3. Jam 4:30 kalau nggak salah, itu kita mulai nanjak ke atas. Nah, di perjalanan naik, masih belum ada ini sih, kayak biasa aja sih, nggak ada kejadian apa-apa ya. Naik sampai ke Surken itu normal. Naik sampai Surken itu jam 7 pagi deh kayaknya. Jam 7 pagi itu nyampe Surken kita. Surken, foto-foto. Nah, di situ saya tanya sama teman saya. Kira-kira nih, James, kita nyampe dari pos 3 kita nanti balik, nyampe ke base camp itu berapa lama? Dia bilangnya gitu. Dia bilang, harusnya perjalanan turun tuh cepat, dia bilang. Paling jam 5, dia bilang gitu. Nyampe bawah, dia bilang gitu kan, nyampe base camp. Saya bilang, nggak mungkin, kita naik kayak lama, dia bilang gitu kan. Saya bilang, saya taruhan jam 6, dia bilang gitu. Oh enggak, dia bilang jam 5, dia bilang gitu kan. Ya udah, lu bilang jam 5, gue bilang jam 6, kita lihat ya jam berapa, gitu kan. Turunlah kita. Nah, sepanjang turun itu nih, saya ingat, saya digangguin sama 1 tawon. Tawon tuh nggak tahu kenapa nempel mulu. Ngikutin terus gitu. Ngikutin mulu dari Surken itu sampai turun di pos 3 tuh ngikutin tawonnya. Ada pokoknya udah diusir-usir, di jalan mana ketemu lagi. Gitu, ngikutin terus nih. Akhirnya nyampe lah di pos 3 nih kita kan. Kita makan, istirahat bentar, packing. Saya udah siap. Saya mulai turun nih. Teman saya beli minuman di pos 3 itu. Pas dia beli minuman, dia lihat nih kok banyak banget rombongan lewat sebelah kiri, jalur sebelah kiri, ya kan. Dipanggil lah, ya, weh sini, dia bilang gitu. Lihat deh, itu banyak banget yang lewat sebelah situ jalurnya. Saya bilang, kok iya ya, kok banyak banget ya. Apa saya yang salah jalan gitu kan, saya pikir kan. Terus saya lihat jalurnya lebih enak lagi, jalurnya landai kayak gini. Yang ini kan jalur yang di pos 3 kan turun gini, ya kan, batu-batu gitu. Oh, coba aja kita di situ ikutin yuk, saya bilang kayak gitu kan. Kita ikutin tuh. Pertamanya ramai banget. Itu ada 14 orang tuh pasti itu. Saya yakin panjang soalnya itu. Panjang, kita ikutin. Kita di tengah-tengah nih tadi ini. Nah, karena sepatu teman saya trouble kan, makin lama makin kebuka tuh. Iya. Soalnya kakinya makin keluar akhirnya tuh. Jadi makin lama nih jalannya ini. Oh, dibalap-balap sama pendaki yang lain. Nah, akhirnya lama-lama dibalap. Kita ketinggalan akhirnya nih. Tadinya saya ikutin yang tengah nih. Dia makin lama kok makin belakang ya, dibilang gitu kan. Akhirnya saya tungguin. Sampailah satu pendaki terakhir nih, Potter sih. Kayak tipe-tipe Potter kan, bawa barang gede. Tanya, "Bang, ini jalurnya bener gak sih? Mau ke pos 2?" Dia bilang kayak gitu. Bilang, "Bener, Pak." Katanya, "Ini jalur pendakian lama." Dia bilang kayak gitu. Di sini nih. "Bapak ikutin aja jalurnya. Nanti nyampe ke pos 2." Dia bilang kayak gitu. "Oke, makasih Bang." Yang gitu kan, dia jalan. Udah, nih saya tungguin teman saya nih. Karena jalannya udah mulai pincang-pincang tuh. Kan makin lama jari makin banyak keluarnya. Iya. Jadi licin gitu kali ya. Terus lama-lama, wah lama juga nih. Akhirnya ketemu nih terakhir, tuk pendaki dari atas. Gaya-gayanya kayak pendaki tektokan. Jadi carrier-nya nggak begitu gede, dia pakai tas kayak summit pack gitu. Habis itu ada matras lipat. Matras lipatnya di gendong di sebelah kiri ini dia, kalau nggak lihat sini sih. Saya bilang, bang, dia bilang gitu. Bener kan Pak, ini pos 2, dia bilang gitu kan. Mau ke pos 2? Oh iya benar. Masih jauh nggak Pak?
Enggak kok, nggak jauh, dia bilang kayak gitu kan. Oh iya, makasih Pak. Nah, dia jalan tuh. Oke, saya jalan, akhirnya kan kita tinggal berdua nih. Nggak ketemu lagi tuh sampai sekarang. Sampai saya hilang tuh nggak ketemu orang lagi. Gitu orangnya. Jalan. Nah itu tuh masih ada tuh tawon yang saya bilang tuh, ngikutin terus tuh tawon tuh. Masih sempet pas saya ambil video ada tuh tawon. Ini kita lewat jalur lamanya Gunung Gede. Sepatunya jebol. Jadi di sini jalurnya jarang dilewatin orang. Saya tadi cuma lewat 1-2 orang doang. Jadi jalannya lumpur sama berlumut. Jadi licin banget. Habis itu di depan situ saya lihat pertama kali saya lihat rumput goyang sendiri bang. Kayak gitu. Jadi yang kanan kiri itu rumputnya nggak goyang, dia sendiri yang goyang, muter-muter gitu tuh dia gini-gini. Saya bilang sama teman saya, James, ini kalau orang lihat nih pasti mistis nih, saya bilang, ya kan. Cuman kalau kita cari tahu ada nih kenapa dia bisa goyang kayak gini, saya bilang kayak gitu. Saya videoin rumputnya. Terus teman saya kan emang lama ya, mau videoin juga. Pasti mau videoin, tuh rumput berhenti bang. Berhenti. Tapi yang pertama sempat kerekam dia goyang begini gitu. Wah berhenti jam, saya bilang. Yuk jalan aja, gitu kan. Jalan. Makin lama ada cabang tuh bang, jalannya. Nah di sini saya agak ragu nih, kanan atau kiri, ya kan? Karena kita soto kan. Harusnya kan pos 2 itu ketinggiannya 1.700 kalau nggak salah. Kita ketinggian masih 1.800, berarti harus turun. Ya kan? Saya lihat jalur yang turun itu sebelah kiri. Jalurnya agak turun nih, jalurnya satu kesini, satu kayak gini dia. Ini kayaknya kayak gitu kan. Ya udah, kita ikutin kiri, kita ikutin kiri. Jalurnya lama-lama ketemu polis lain. Ada jalur di polis lain. Tapi udah disobek polis lainnya. Forbidden berarti tuh ya? Harusnya di forbidden kan. Tapi disobek nih, udah. Jadi pita-pitanya udah robek semua. Ya kan. Saya bilang, oke, pada lewat sini kali nih. Tadi yang rame-rame nih, mungkin kan disobekin nih. Kayak gitu. Udah jalan-jalan. Kok kita jalan-jalan, rumputnya makin lama makin lebat ya. Jalurnya tadinya setapak yang agak gede, makin lama makin kecil gitu kan jalurnya kan. Udahlah, kita ikutin aja sampai akhirnya tuh ada satu jalur. Ini titik yang hilang nih kayaknya nih. Jadi jalurnya tuh turun, benar-benar turun. Jalurnya. Saya bingung. Ini ada orang bisa lewat sini, kayak gitu kan. Saya tanya sama teman saya. Kata teman saya, bisa sih kayaknya. Bisa nih harusnya. Cuman ada akar bang, gitu bang. Ini cuma pakai akar loh. Nih jatuh nggak nih, kayak gitu kan. Teman saya bilang harusnya sih bisa, kayak gitu kan. Ya udah saya coba kan, udah megang carrier kan. Saya pakai akar, saya coba turun nih pelan-pelan, gitu kan. Bisa sampai bawah sih, aman. Cuma saya bilang itu ketinggiannya berapa tuh? Kamu boleh tahu? Tidak 5 meter lebih. Kayak kemungkinan besar 5 meter tuh ada tuh kayak. Soalnya dia bener-bener ini deh itu. Terus dia bilang, kayaknya kita naiknya udah susah nih, dia bilang gitu kan. Bener kan ada orang ya, saya bilang gitu kan. Tapi jalannya sih kayak becek-becek ya, jadi kayak masih ada jejak-jejak sepatu dikit sih, kayak gitu. Ya udah deh, kita ikutin jejaknya aja. Ikutin. Makin lama makin hilang bang, jejaknya bang. Wah, saya bilang kok makin kayak gini ya. Terus jalannya becek, licin kan bang. Jatuh mulu kita di situ. Berapa kali tuh? Jatuhnya bener-bener kayak pelosotan gitu mainnya. Jadi kalau kita nggak pegang sesuatu, nyosor terus kita ke bawah tuh. Bablas Jadi kita megang kayak gini sesuatu. Sampai akhirnya tuh sepatu teman saya benar-benar habis deh itu tuh. Wah, saya bilang, Jam, lu nggak bisa nih jalan kayak gini, bilang kayak gitu. Akhirnya kan saya punya pisau lipat, saya bolong-bolongin aja tuh sepatunya. Saya ikat pakai flysheet, akhirnya tuh saya jahit kayak gitu tuh jadinya. Saya ikat. Jadi diikat gitu. Bisa lah, bisa nggak? Saya bilang bisa nih, bisa. Oke. Udah jalan lagi, jalan jam 1 itu kita istirahat. Karena kan udah mulai lapar ya. Makanan ada sih, cuman malas banget kayak keluarin lagi nesting segala macem kan. Akhirnya kita coklat kita makanin dulu kan. Masih banyak coklat bar gitu. Kita makan. Udah jalan lagi.
jalan lagi, ketemu lagi tuh bang jalurnya, yang bener-bener kayak gini banget jalurnya. Wah ini bener-bener gak ada tali nih. Dia bilang gimana turunnya gitu kan. Kayak mesti ini kali ya, carrier bisa kita lempar dulu nih kayak gitu. Baru kita turun pelan-pelan gitu kan. Oke, carrier kita lempar tuh. Bak. Ngelinding habis itu turun pelan-pelan, megangin akar-akar pohon. Turun kayak gitu. Sampai akhir jalan-jalan lagi, air habis bang. Air habis nih, bilang, haus banget nih, bilang kayak gitu. Terus saya dengerin kayak ada suara air nih, ya kan. Di situ ada suara kayak, kalau di ini ada suara air kayak gitu. Kita carilah, kita ikutin nih suaranya kayak gitu. Akhirnya ketemu ada air nih bang, dikit gitu airnya. Saya coba lihat, saya cium ini nggak ada bau. Saya coba ambil, lihat nggak ada tanah, saya minum, coba kan. Oh bisa nih rasanya enggak ini nih, bisa diminum airnya. Kayak aqua gitu. Kayak aqua, pokoknya seger ya yang penting kan. Saya minum, wah gila nih, bener-bener ini banget deh, langsung seger banget. Saya tanya teman saya, lu mau isi nggak air lu? Yang gitu kan, dia masih sedikit lah segini. Dia bilang, nggak usah deh, ini air ini simpan aja yang masih bersih, dia bilang gitu kan. Oh ya udah, saya isi sendiri kan, airnya botolnya cuma segini, dia kan pakai botol 1,5 liter tuh. Harusnya dia sih yang isi yang banyak tuh harusnya. Saya isi air saya simpan. Jalan lagi dong kita, cari jalan lagi nih. Ini udah mulai semak nih bang, jalannya. Jadi benar-benar udah ilalang kayak gini. Jadi kita harus gini-gini nih, dikit-dikit nih. Disibak gitu nih, ya. sibak gitu. Ikutin jalur. Kita ikutin jalur suara mata air terus deh pokoknya deh itu. Sampai akhirnya itu jurang lagi bang, ini bang jurang. Wah saya bilang, ini kayak nggak bisa jam. Dia bilang, ini orang nggak ada yang bisa lewat sini deh. Ini udah jurang semua kiri kita nih, dia bilang. Terus gimana dong, dia bilang gitu kan. Dia bilang baik lagi juga kayaknya nggak bisa. Dia bilang itu tadi tuh naiknya susah banget, dia bilang gitu kan. Karena sempet dirempar jam ya. Itu naiknya susah banget, saya bilang. Udah jalannya licin, susah lagi, saya bilang. Jadi gimana, mau lewat yang sini jalurnya? Ini kan masih ada kelihatan dikit tuh jalurnya tuh. Mau yang sini aja, ya udah kita ikutin yang ini aja, coba deh, dia bilang kayak gitu. Kita ikutin. Air saya habis lama-lama nih kan, saya minum terus tuh. Habis. Dia nanya teman saya akhirnya, masih punya air nggak? Saya bilang masih sih setengah, dia bilang gitu kan. Nih minum aja. Minum. Akhirnya benar-benar habis nih. Dia bilang jam, nih air habis nih. Dia bilang gini, mending kalau udah kayak gini bahaya nih, nggak ada air. Dia bilang baik lagi yuk ke tempat yang tadi. Dia bilang yang ada mata airnya itu. Kita nggak camp situ aja. Besok baru cari jalan lagi. Dia bilang gini kan, lagian takut. Saya bilang jangan sampai trekking malam nih. Kita nggak memadai nih barang-barang kita. Nah pada saat itu udah jam berapa tuh masuknya? Itu udah kurang lebih jam 3 kayaknya deh. Jam 3 atau jam 4 di situ. Ya kan? Jam 3 jam 4 tuh. Oke, coba deh kita cari air yang tadi. Nggak ketemu bang, mata airnya. Kita ikutin jalur yang tadi nih, yang kita lewat ini. Nggak ketemu mata airnya. Waduh, lewat mana ini jalur tadi nih kan? Iya, kita ini ke sini. Nggak ketemu jalurnya kan. Akhirnya baik lagi nih, cari mata air yang tadi nih, ada suara kan. Ini suara sungainya jelas banget bang di situ bang. Kita ikutin jalurnya, sampailah kita ke satu tempat terjal banget bang, itu turunannya. Saya bilang, dia mau coba nggak di bawah, ada ini kayak airnya di bawah nih. Saya bilang suaranya jelas banget tuh, ada suara kayak gitu itu. Cuman dia bilang nggak bisa kayak nggak bisa lewat nih. Soalnya benar-benar parah banget jalurnya. Ya udah, lu tunggu sini. Gue lepas carrier, gue turun coba kayak gitu, pelan-pelan. Oh ya udah, dia bilang kayak gitu kan. Saya lepas carrier, saya turun pelan-pelan tuh. Pokoknya jangan sampai kepleset ya. Itu bahaya banget soalnya benar-benar kayak gini dia jalurnya belok nih. Nah ini langsung jurang tuh sini itu. Pelan-pelan, saya pelan-pelan turun. Udah nyampe sini, belok kan sini bang. Wah nggak bisa jam, dia bilang. Itu dalam banget bang, ada kali 5 meter airnya itu, kelihatan sih airnya di bawah. Cuma kayak agak tebing gitu berarti. Tebing dia, gitu. Iya. Saya bilang nggak bisa kita ambil airnya, di bawah tuh airnya, gitu. Ya udah saya naik lagi kan, saya naik. Pas saya naik, kok saya ketemu ini ya, matras bang. Matras nih bilang, jam ada matras. Saya bilang ini benar-benar
ketemunya di jurang yang kayak gini, dia kan belokan ya. Iya. Nah ketemu di dekat sebelum belokan ini bang, kayak gitu. Jadi dia nyangkut di pohon, matrasnya kayak gitu kayak gini. Saya ambil kan, masih bersih. Maksudnya kan kalau misalnya sehari 2 hari kan pasti ada debu atau apa ya kelihatan. Berarti kan ya. itu baru ya? Masih baru nih, ini masih baru banget nih. Dia bilang, saya ambil deh. Terus saya naik lagi, ketemu lagi nih, Indomie bang. Indomie masih belum dibuka, masih belum bersih banget, kayak gitu. Indomie jam, saya bilang, kok ada Indomie ya? Saya ambil lagi deh. Pas lihat, naik lagi, ada sendal jepit, nih, sendal gitu, bukan sendal jepit, sendal gunung. Cuma sebelah tapi masih bersih, kayak gitu, masih benar-benar bersih nih. Kelihatan lah kalau misalnya orang yang udah berapa kali lama kan kayak ditinggal kan kelihatan ya kalau di gunungnya kotor atau gimana. Ini masih bersih. Nah, apa ada yang jatuh ya di sini jam? Dia bilang kayak gitu kan. Udah deh, kita bawa aja ke atas kan. Di atas kita naik karena haus banget. Saya bilang, Jam, mendingan tadi kan banyak tuh botol-botol aqua ya, sisa kayak yang bekas, ya kan. Coba deh, kita ambil, kita cium dulu nih, bau pesing nggak? Takutnya kan bekas kencing orang kayak gitu ya. Wah, enggak nih, nggak bau. Saya tuang satu-satu bang ke botol. Ketemu botol aqua pokoknya saya ambil, saya cium dulu, ambil. Ketemu botol aqua saya cium, saya ambil. Dapat tuh 1 botol akhirnya. Nah itu tuh bekalnya doang tuh, gitu air tuh. Akhirnya di atas jam 6 kalau nggak salah, jam 6 saya dapat notif bang. Wah, ada notif bang, ada signal nih berarti nih di daerah sini, saya bilang kayak gitu kan. Cari tahu lah di mana tuh. Kita muter-muter di situ tuh jam 6 tuh. Dapat di sini, ternyata signalnya nih di bagian sini, pokoknya titik sini nih. Akhirnya kita minta tolong. Saya WA ke orang rumah, teman saya juga ke orang rumah minta tolong bantuan. Orang rumah teman saya langsung cari quick response yang Gunung Gede sama Basarnas waktu itu. Ya kan langsung kirim tuh minta tolong gitu. Ya udah, akhirnya kita bilang kita berarti ngecamp di sini aja kalau gitu. Soalnya ada signal di sini nih, kan. Saya bikin bivak darurat kan di situ. Itu jarak tempatnya nggak gede bang, cuman berapa ya palingnya 2 meter. Itu sisanya jurang sana. Jadi di sini juga tebing gitu tempatnya. Berarti udah mentok di situ ya? Iya, jadi mentok kayak gitu. Di sana ada air. Saya tahu di situ ada air, cuman kan udah mau mulai gelap ya. Saya nggak berani ke situ karena senter kita pun casan punya, bukan yang baterai. Oke. Kayak gitu. Jadi saya ini takut habis nih baterainya nih kayak gitu kan. Power bank tinggal 25% tuh waktu itu. Terus itu kita bikin di sini. Saya pakai matras yang tadi ketemu, kita gelar, duduk situ tuh, kita minta tolong. Akhirnya ditelepon tuh, mulai ditelepon banyak tuh bang, dari Basarnas, bukan kayaknya dari Quick Ranger duluan deh, nelfon deh, nanya di mana posisinya, dibilang gitu. Posisi kita di sini gitu. Ada sungai nggak di situ? Ada sungai, bilang gitu kan, ada sungai nih. Terus tapi di bawah agak terjal ininya sungainya. Ada pipa biru nggak, dibilang gitu kan. Oh kalau pipa biru kita nggak lihat karena kan kita nggak turun ke situ. Berarti posisinya di antara pos 3 ke pos 2 ya, dibilang gitu kan. Iya kita Sherlock deh, kita bisa Sherlock tuh, kita Sherlock gitu. Ya udah. Wah, saya bilang ke teman saya, udah sengaja orang udah tahu nih kita hilang nih, gitu kan. Ya udahlah, dalam hati aman lah ya. Sengaja orang gitu ya? udah ada yang tahu nih kita hilang gitu. Ya udah. Terus saya bilang sama teman saya, berarti ya mentok-mentok besok lah kita diselamatin kayak gitu kan. Nah, ya udah kita istirahat. Telepon lagi tuh Basarnas kali ini kalau nggak salah, bilangnya ya udah Pak, tunggu dulu, besok baru kita bisa melakukan pencarian kayak gitu. Oh besok berarti nih gitu kan. Terus tapi teman saya bilang enggak, tadi kalau yang Gunung Gede bilang dia udah kasih dua orang, ada tim yang udah nyari kita juga, dia bilang gitu kan. Oh ya udahlah, kalau ketemu ya bisa pulang hari ini, kalau enggak ya besok, dia bilang gitu kan. Cuman yang jadi masalah adalah air, saya bilang, karena airnya udah benar-benar cuma tinggal sebotol ini doang nih, kayak gitu. Kita di situ ini kita tunggu. Saya iseng-iseng, teman saya iseng-iseng tuh, tolong gitu tuh, teriak bang. Nggak ada yang nyaut. Saya coba juga, tolong, gitu kan. Ada yang nyaut bang. Gitu kan. Ada orang tuh, yang gitu kan. Tapi teman saya nggak dengar. Terus
Saya coba lagi, tolong, kayak gitu. Ada yang nyaut bang, saya jelas banget. Balik, salah jalan, kayak gitu. Ada yang kayak gitu, saya dengar jelas banget itu. Saya bilang, Jam, tuh disuruh balik, salah jalan, dia bilang kayak gitu. Enggak, katanya itu gemak, dia bilang kayak gitu. Teman saya nggak dengar karena itunya, dia bilang nggak ada, gue nggak dengar apa-apa, dia bilang gitu. Apa udah mulai halu, saya pikir kayak gitu kan, kecapean kayak gitu. Oh ya udah deh, saya santai-santai lagi kayak gitu. Jam 8 malam tuh udah mulai malam kan, udah gelap. Mulai tuh bang, ada suara, gitu kan. Wah, saya bilang nih, binatang buas nih, dia bilang kayak gitu kan. Saya tanya teman saya, ada binatang buas nggak di sini? Harusnya ada, dia bilang gitu kan. Ya udah, kita pakai apa dong perlindungan kita? Nggak ada perlindungan apa-apa kan, masa cuma pakai pisau lipat gitu kan, kecil. Oh pakai ini ya, trekking pole kan, ujungnya tajam tuh, buka aja, yang gitu kan. Ya udah kalau ada apa-apa, tutup aja kan. Ya udah, pokoknya jagain aja kan. Jalurnya cuma panjang nih bang, kayak gini kan, cuma belakang sama depan, kayak gitu kan. Karena depan udah pakai bivak kayak depan ini doang nih palingin, ya gitu. Kita pokoknya ada apa-apa tusuk aja gitu. Berapa kali tuh bang, gitu terus tuh, sampai akhirnya tuh dari belakang kita nih ada yang gitu lagi tuh bang. Nah, ini orang Jam, ini orang nih, kayak gitu. Coba kita gituin lagi kan, disaut lagi, teman saya dengar kayak gitu. Oh iya orang. Akhirnya kita pakai senter yang tersisa nih, SOS. Kita tempel terus di tiang pokoknya kayak gitu. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Kan kita taruh lampu tuh SOS bang, nah, terus kita nyalain terus kita colok ke power bank, jadi lama tuh nyala terus, kita tungguin sejam kemudian deh, jam 9 itu berasa tuh kayak ada suara langkah bang di belakang, serok. Orang nih kayaknya, ya kan. Dia bilang, bang, tolong bang, bilang gitu kan. Saya teriak tuh, ya di sini, dia bilang gitu tuh, ada yang ngomong kayak gitu tuh. Udah nih, ketemu deh kita Jam, bilang gitu. Ketemu nih akhirnya 2 orang, saya lupa namanya. Cuman yang satu rangernya rambutnya agak gondrong, panjang. Terus dia pas ketemu, gimana, ada yang ini nggak, atau ditanya lah ya gitu ya. Terus saya bilang, saya butuh air, saya bilang itu, haus banget. Saya bilang, dikasih air. Pas dikasih air, minum, saya baru ngomong, Pak, ini kita ketemu ini di bawah, saya bilang gitu. Ini matras sama Indomie ini tadi ketemu diutuh di bawah sini, dia bilang. Ada yang jatuh, dia bilang gitu. Ya nggak tahu Pak, saya bilang jatuh apa enggak. Cuma saya ketemu di bawah ini, dia bilang gitu. Jurang kan di bawah. Terus dia bilang, coba adek tunggu sini, kita ke bawah, kayak gitu kan. Ya udah, dia ke bawah tuh. 15 menit lah di bawah, mereka berdua naik lagi. Nggak ada, kita nggak ketemu jejak apa-apa di bawah, katanya gitu kan. Nah, ini punya siapa, dia bilang gitu kan. Orang buang kali, dia bilang gitu kan. Orang buang, dia bilang gitu kan. Enggak, kalau ini saya ingat nih Pak, tadi pas kita sebelum hilang nih, ketemu satu yang saya bilang itu orang tektokan, ya kan. Ini bawa barangnya percis ini Pak, matrasnya nih, saya bilang. Ini nih matrasnya nih. Jangan itu orang di depan saya tadi Pak, saya bilang gitu. Orang bukan, dia bilang gitu kan. Orang, saya bilang. Emang siapa kalau bukan orang, dia bilang gitu kan. Oh, takutnya ada halu, katanya gitu. Masa sih, dia bilang gitu kan. Itu orang, saya yakin kok saya tanya dia jawab, dia bilang gitu kan. Terus dia bilang, yaudah ntar kita dibawa aja, dia bilang gitu. Kita ke pos dulu, ya gitu kan. Ya udah, kita packing. Udah deh, kita mulai tuh. Ternyata jalur yang saya bilang ada suara air lagi di situ tuh. Itu ternyata deket banget mata air itu. Itu ternyata ada gundukan gini. Saya pikir langsung jurang. Ternyata enggak, itu langsung jalan, kayak gitu. Nah itu yang dibilang ada pipa biru itu tuh, pipa birunya tuh. Oh, yang pas di telepon itu ya? Iya, ada pipa biru nggak? Nah itu pipa biru. Kita lewat situ, jalurnya tuh kecil banget bang, bener-bener cuma segini nih. Bawahnya langsung jurang juga tuh. Pelan-pelan, senter udah nggak ada kan, gelap banget, cuma dibantu sama ranger belakang pakai senter headlampnya. Waduh, gelap banget, cuma pelan-pelan. Terus itu yang depan, yang agak gondrong pakai ini parang, buka-buka jalan tuh dia. Cerot. Sampai akhirnya tuh ada kali kita jalan 1,5 jam, ketemu di
pos yang ojek. Keluar di situ tuh, pas tuh dari belakang pos kita keluar. Oh di sini keluarnya, bilang gitu kan. Udah deh pulang nih, bilang gitu kan, bisa nih pulang. Nyampe ke pos maksinya, istirahat dibikinin minuman ya kan, ditanya kenapa bisa hilang kayak gitu. Kita kasih tahu kita ikutin orang pak dari pos 3 ini. Terus sama pertanyaannya, orang bukan yang gitu kan. Orang saya bilang kayak gitu kan. Orang lah saya bilang kita ikutin orang, rame kok gitu. Soalnya dia bilang jarang banget pak ada yang lewat situ, dia bilang gitu. Itu jalur lama, jalur pendakian lama. Terus yang ada tadi lewat, maksudnya yang tadi kalian lewat itu jalur evakuasi, dia bilang kayak gitu. Jadi jalur khusus evakuasi, dia bilang gitu. Dan itu jalur itu banyak binatang buas, dia bilang situ. Di dalam situ tuh masih ada macan, dia bilang gitu kan. Itu kan jalur macan juga, dia bilang kayak gitu. Hah, jalur macan kan gitu kan. Wah, untung gak ketemu kan di situ. Udah dikasih minum, baru dijelasin tuh yang tadi orang hilang. Bener nggak tuh orang hilang? Kayak gitu. Cuman kalau kata mereka sih nggak ada jejak orang lagi situ. Kecuali kita berdua. Tapi saya tetap yakin itu orang. Pasti itu masa barang siapa sih jatuh di situ mah? Kayak gitu. Iya, apalagi mau dibuang gitu ya. Iya, itu barang masih bagus loh, masih baru. Kayak gitu. Terus tapi emang katanya beritanya itu yang hilang tuh ada 2. Jadi selain kita tuh ada lagi yang hilang. Cuman yang satu itu masih belum terkonfirmasi ya kayak gitu hilangnya. Jadi kayak baru cuma sekali telepon ya. Jadi kalau kita kan udah berapa kali telepon nih, berarti udah confirm nih hilang. Emang 2 orang ini. Tapi yang satu ini masih belum jelas hilang katanya kayak gitu. Oh, masih belum ada datanya juga mungkin masuk ya. Kayak gitu. Iya. Jadi dia yang masih ragu lah hilang apa enggak katanya kayak gitu. Ya udah, akhirnya udah selesai. Kita izin, kita pulang kan, akhirnya jalan lagi, mampirlah di base camp bawah buat makan kan kayak gitu kan, masih ada yang buka tuh. Kita di situ ternyata udah ramai juga bang gitu bang. Mereka udah pada dapat WA ya katanya, ada yang hilang katanya. Abang yang hilang ya katanya gitu ya. Iya katanya gitu. Oh berarti udah ketemu ya? Iya udah ketemu, oke berarti kayak gitu. Berarti kan udah kesebar ya datanya ya kan. Ya udah kayak gitu. Nyampe mobil kita tuh jam 11 malam bang. Nyampe tempat kendaraan kita di base camp ya. Saya baru ingat kan kata ranger itu bilang di atas gunung jangan pernah nyebut kayak gitu kan. Saya dalam hati kita nyebut apa ya, salah ngomong apa sampai kita hilang gitu kan. Ternyata saya ngomong tuh sama teman saya kan, si James itu waktu yang di atas di Surkan. Saya tanya, kita nyampe bawah jam berapa jam kayak gitu. Ya kan. Dia bilang jam 5. Oh enggak, saya bilang kita nyampe bawah jam 6 dia bilang. Terus akhirnya kayak saya bilang kan, ya kita lihat ya siapa yang bener nih, jam 6 atau jam 5. Kita nyampe bawah jam 11. Itu 6 tambah 5 bang. Oh iya benar. Ya kan? Jam 11 malam kita baru nyampe bawah. Kayak gitu. Nah si James ngomong jam 5 ya? Iya, jam 5. Dan Om ngomong jam 6. Oke, 6 tambah 5, 11. Jam 11, kita jam 11 baru nyampe bawah. Oke. Gitu. Ini masuk akal juga yang begitu. Itu makanya saya bilang, apa ini yang saya nyebut kayak gitu kan? Hilangnya. Kayak gitu. Ya udah, cuman kalau kejadian yang aneh-aneh sih kita nggak lihat. Gitu. Cuman ini murni kesalahan kita sih, kita benar-benar meremehkan sih waktu itu kan. Jadi kita pertama kali ke gunung itu kita meremehkan kayak Gunung Gede kan, kayak gitu. Makanya sebisa mungkin sih kalau naik gunung tuh jangan pernah keluar dari jalur deh. Ikutin aja jalur yang ada ya. Jalur yang ada deh, gitu. Iya, benar. Oke nih, berarti setelah jam 11 itu langsung kembali ke Jakarta nih. Langsung ke Jakarta. Gitu. Dengan selamat pastinya berdua. Selamat udah. James ini. Iya. Nah setelah turun dari Gunung Gede itu ada niatan atau kapok nggak sih naik gunung lagi gitu? Enggak dong. Berdua nih sama James ini. Kita turun dari gunung, kita nggak kapok, cuman keluarga bang yang nggak bolehin kan. Akhirnya kalau saya dari yang kemarin hilang itu, akhirnya sampai sekarang saya udah naik lagi ke gunung-gunung lain, kayak gitu kan. Nah nanti yang minggu depan ini si James ikutan lagi nih bang, mau naik lagi gunung sama saya. Ini nggak kapok sih bang. Nggak kapok ya? Nggak. Malah ketagihan gitu ya? Ketagihan. Nah
Tadi kan sempat bilang bahwa saja ini pendakian pertama ke Gunung Gede ya. Atau sebelum-sebelumnya udah pernah naik gunung belum? Sebelum-sebelumnya saya belum pernah naik gunung. Oke. Tapi si James ini udah pernah. Udah pernah. Udah pernah. Berarti ke Gunung Gede ini first time juga ya? First time. First time naik gunung dan first time ke Gunung Gede juga? Iya. Tapi sampai puncak gak, Om? Enggak Bang. Enggak sampai puncak? Karena kita nyampe Surken itu tuh udah kecapean. Ya, Surken Timur kan pintu Surken tuh. Ya, itu enggak ke depan. Enggak ke barat nih kita. Iya. Itu kecapean banget kita udah. Udah foto-foto bentar terus turun lagi. Turun lagi. Karena kita ngejar waktu kan sebetulnya kan. Mau ngejar waktu nyampe bawah itu yang itu tadi jam 6 atau jam 5 kayak gitu. Kalau misalnya kita ke atas lagi, saya pikir ada kali 1 jam ke atas lagi kan, kurang lebih dari situ. Nggak keburu takutnya gitu. Malah takut nanti kemalaman itu gitu ya. Karena kita nggak mau trekking malam. Oke, nah berarti kan di pendakian ini kan nggak ada sisi-sisi horornya atau yang dialami jalan-jalan aneh menurut Om ini? Ya itu Bang, saya nggak melihat yang horor, ya kan. Cuman kalau yang saya bilang itu kayak yang saya panggil ada nyaut, itu saya yakin itu ada yang bilang Bang, suruh balik, salah jalan dibilangnya gitu. Oke, dan ini si James nggak dengar ya? Nggak dengar, dibilang itu gemak kayaknya dibilangnya gitu. Oke. Terus kedua itu ya yang pohon goyang, ya kan. Itu baru pertama kali saya lihat tuh pohon kayak gitu, goyang pohonnya. Yang lainnya diem, dia doang yang goyang gini sendiri, kayak gitu. Nah, berarti kan sebelum pendakian ini kan Om Wewe ini kan sempet apa sih namanya itu kalau gitu? Percaya nggak sih sama hal kayak gitu? Apalagi di gunung ya kan? Kalau saya jujur aja nggak begitu Om. Oke. Gitu. Jadi saya tipe orangnya adalah saya lihat dulu baru saya percaya. Gitu. Nah setelah kejadian itu? Tetap aja saya belum pernah kan ketemu gitunya. Oh karena masih belum ini ya, belum terlalu parah lah ya. Tapi jadi, jangan sampai Om jangan ya. Sampai jangan nantang lah gitu. Iya jangan nantang ya. Iya. Oke. Kirain setelah kayak gitu kan nanti gue pengen ngeliat lagi nih yang lebih parah lagi dari ini gitu. Oh enggak. Penampakannya gitu loh. Pokoknya sekarang saya ke gunung manapun, saya selalu cari quick respon dulu. Pasti itu sekarang. Oke. Saya ada dapat nomor quick responnya, saya langsung kirim ke orang rumah. Jadi kalau sampai jam yang berapa saya nggak ada kabar nih, telepon dia mendingan. Ada yang backup gitu ya? Iya, gitu. kayak gitu. Dan juga ngikutin jalur yang ada aja udah ya? Iya, sekarang saya nggak mau lagi ikutin yang keluar dari jalur itu deh. Gitu. Karena jalan pintasnya itu belum bener Om. Iya, itu makanya. Ya emang sebenarnya itu jalur asli. Cuma kan nggak semua orang tahu. Nah kalau jalur itu. Warlock katanya tahu Warlock. Nah, kalau Warlock terus tuang dagang atau itu tahu kalau jalur itu. Kan tadi sempat bilang itu jalur evakuasi ya kan. Karena kan itu lebih cepat berarti jalurnya kalau kayak gitu kan. Lebih cepat. Iya, cuma ya begitu rintangannya. Dan yang polis lain itu ternyata yang nempel itu yang ranger yang di depan saya. Oh, yang si gondrong? Iya, dia bilang ini saya yang tempel Pak katanya. Tapi banyak yang nakal kayak gitu. Diterobos. Iya, saya nakal. Tapi kan tadi kan Om cuma ngikutin aja ya kan? Saya ikutin, saya pikir kan keadaannya udah pada sobek ya. Udah sobek. Ya udah ikut aja gitu kan? Iya, saya nggak tahu kalau nggak boleh kan. Dan ternyata jalurnya benar-benar ekstrim. Ekstrim itu. Benar-benar turunnya itu kita udah kayak pelosotan Bang. Mainnya kayak gitu tuh. Udah dari sini celana udah sampai belakang udah tanah liat semua itu. Udah nggak berbentuk lah ya. Nggak berbentuk itu. Oke. Nah, pada saat itu kan kalau boleh tanya sempet nggak sih kayak alat-alat pendukung Om Wewe sama Om James ini sempet kayak safety atau gimana gitu? Enggak. Kita sih semuanya bawa ya kayak obat-obatan kita ada kayak apa sih namanya? Makanan kita spare untuk 2 hari. Oke. Kita emang ada lengkap, cuman air kendalanya. Makanya kita sampai ngais-ngais botol-botol bekas kayak gitu kan kita isi. Nah awalnya kan sempat ketemu mata air ya yang Om ambil itu. Si James nggak mau. Itu alasannya apa? Sempet nanya nggak? Enggak sih, saya nggak tanya. Cuman kayaknya feeling saya dia nggak mau minum air mentah kayaknya mungkin. Oke. Kayak gitu. Itu kan mentah kan airnya kan. Tapi kan dimasak bisa ya buat masak ya. Iya. Harusnya bisa. Cuman kan waktu itu saya langsung minum aja kan. Seger. Karena kan emang keadaannya darurat. Ya udah nggak apa-apa kalau kayak gitu mah kan. Mau untuk sakit perut yang nggak perutnya itu belakangan aja ya. Paling ya mulus-mulusnya kan. Kan kalau mulus-mulus itu kan obatnya kan bersih-bersih. Eko pernah tuh kemarin. Dibahas. Oke nih Om mau nanya tentang pas malam ya, perihal menunggu datangnya bantuan nih. Apa yang dilakuin nih sama Om Wewe sama Om Jeff ini? Lakuin apa aja gitu, kayak nyari kesibukan apa gimana gitu? Yang pasti kan kita masak air yang tadi kita kumpulin, kita masak.
Oke. ya kan? Karena kan kita nggak tahu tuh berapa lama air udah di situ kan. Emang sih pasti air mateng, cuman Biar saya lebih kuman-kumannya mati lah ya. kuman lebih mati lah, kita masak deh. Itu airnya rasanya juga aneh, Bang. Rasanya nggak seger lagi deh pokoknya deh. Rasa air itu deh. Nggak tahu itu udah kelamaan di situ ya, kita nggak tahu. Udah kecampur embun apa gimana Nggak gitu tahu ya. makanya. Saya minum aja deh. Terus itu kita istirahatnya juga ini kita nempel ya, karena dingin ya ngomongnya. Terus kita nggak mau keluarin barang dari carrier kita. Karena saya pikir kalau keluarin terrepot nih. Saya masih kayak optimis kita bakal selamatin hari ini gitu. Berarti kan keadaan pada malam itu cuma bikin bivak aja ya? Iya, bikin Cuma bivak aja. gitu. Flashit, matras sudah. Dan ini matrasnya yang dipakai yang matras yang boleh nemuin? Iya, boleh nemu itu. Untungnya nemu yang matras itu, Om. Karena kita bawa matras tuh cuma bawa matras yang biasa tuh, yang hitam. Matras yang hitam ya? Yang itu kan digulung belum gitu ya? Itu kan tipis tuh. Yang dapat yang ini kan tebel, Iya, kalau hangat matras lagi. aluminium itu kan dilebarin bisa sampai semeter lebih. Iya, hangat lagi, kayak gitu kan. Untungnya ada matras itu sih. Gitu. Oke, nah berarti kan setelah turun ini kan sempat nanya, ini dia pasti tanya nama orang base camp, itu orang bukan? Iya. Nah, kalau menurut Om Ewe itu orang ya, asli orang ya? pastilah. Saya belum pernah lihat yang makhluk halus sih ya. Cuman kan kalau dari yang saya dengar kan mukanya rusak lah, kadang apa gitu ya. Ini enggak normal orang. Kaki napak kayak gitu. Oke. Dan ditanya pun jawab ya? Jawab, bisa komunikasi kayak gitu kan. Berarti orang kayak harusnya. Cuman yang saya mikir, yang saya bingung sampai sekarang nih ya, itu punya siapa matrasnya kayak gitu. Oke. Kalau itu bilang jatuh atau kebuang dari atas, kan jalurnya jauh loh dari kita loh kayak gitu. Benar. Ya kan? Itu nggak ada jalur lagi di situ tuh. Ya kalau dibuang, pasti orang berpikir ngapa gitu ya kan? Iya. Itu kan padahal kan yang lumayan juga kan harganya itu kan. Iya lumayan. Terus itu benar-benar ketemunya di jurang. Iya. Kayak gitu. Itu benar-benar saya pikirnya pasti ada yang jatuh nih kayak ini. Saya berpikir kayak gitu. Nah, mungkin nggak sih Om pada saat itu matras punya yang pendaki itu yang satu orang ini? Saya berpikir seperti itu. Saya bilang itu soalnya yang terakhir saya ketemu kan dia duluin kita kan. Saya lihat dong barang-barangnya di belakang. Ada matrasnya itu. Itu matrasnya mirip seperti itu. Matrasnya. Dan juga sendalnya Om. Sendal saya nggak lihat sih ya. Itu sendalnya ada yang sebelah doang itu. Sebelah doang ada sendalnya. Cuman emang dibawa kata ranger kemarin tuh ini sendal ketemu sih emang ada sendal. Cuman kayak bukan deh dibilang kayak gitu. Dan juga Indomie nih ya. Nah Indomie masih baru ya, masih baru. Masih bener-bener. Toh pun kalau udah berhari 1 hari 3 hari ya, itu paling kayak kena debu apa gimana, kotor ya. Kotor kan. Itu bersih. Bersih. Kayak kita ambil dari rak ini aja. Berarti kan baru ya. Masih baru. Dan jedanya juga sama yang pendaki satu itu nggak lama ya kan? Iya. Nggak sampai 1 jam ya? Lebih dong. Lebih ya. Lebih dong. Iya nggak sampai lewat 5 jam lah. Iya. Kan? Kayak gitu. Siapakah itu nih? Nggak tahu makanya. Aduh. Karena saya pikir kita aja pas turunan itu susah berhentinya kan, jatuh kan. Makanya saya bilang bisa jadi itu dia kayak gitu juga, kayak main perosotan lurus tuh dia jatuh. Terus jatuh gitu. Apa gimana gitu? Iya. Atau mungkin karena nggak dicari apa gimana, mungkin karena nggak ada terdaftar, mungkin. Jadi, iya, gitu. Karena emang katanya ada satu yang hilang, satu lagi selain kita, gitu. Tapi pas sampai base camp itu sempet cerita udah ditemuin belum tuh yang satu hilang itu? Nggak jelas dong. Nggak jelas. Sampai base camp pun nggak jelas. Katanya gitu. Jadi baru kayak denger informasi aja hilang satu lagi. Berarti kan ada 2 rombongan yang hilang nih. Iya. Rombongan Om sama yang satu orang ini. Iya. Dia sendiri tuh. Oke. Dia sendiri. Yang hilang ini sendiri yang dia. Kalau kita kan berdua. Gitu. Toh pun kalau emangnya bener ada yang jatuh dan meninggal pasti ada beritanya. Tapi kan sampai saat ini nggak ada. Nggak ada. Ya mudah-mudahan aja nggak terjadi hal apa-apa ya gitu Om ya. Iya. Oke nih Om, pada saat situasi di yang buka tempat camp itu ya, bivak itu ya. Kan sempat ngedapat sinyal tuh kan tadi ada notifikasi dari jam ya. Dari jam. Nah, kok bisa masuk akal nih di ketinggian kira-kira mungkin saat 1.700-an lah. 1.700. Itu ada sinyal loh. Itu dia, Om. Keberuntungan sih ya kayaknya ya. Karena kita benar-benar beruntung banget dapat signal. Kalau nggak dapat signal itu kita nggak tahu sih. Orang kita hubungin orang tuh seperti gimana kan? Posisinya nggak diketahui kita di mana hilangnya kan, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita sih udah ada rencana ya, misalnya sampai kita nggak dapat signal atau apa nih, kita istirahat dulu. Kita nggak dapat kabar baik di malam itu ya. Kita ngecamp, teman saya sih bilang
dia mau coba naik ke sana. Kayak gitu. Jadi dia tinggalin carrier di sini. Cuman masalahnya adalah saya berpikir kalau kita tinggalin carrier, itu kan support kita di situ semua, tuh. Makanan, ya kan? Benar. Ya kan, itu bahaya loh menurut saya. Malah kita tinggalin yang hal yang bisa menopang hidup kita di situ tuh, kayak gitu. Saya nggak setuju. Saya bilang mendingan nggak usah kemana-mana. Kalau saya bilang kita di sini aja, pasti ada yang tahu kita hilang, kayak gitu. Kalaupun kalau nggak malam ini paling paginya ya nanti Iya, besok pagi paginya mungkin baru ada yang, kan. karena kan di base camp kan tahu dong nih kok nggak Nggak turun nih, ini ya udah kan? lewat hari gitu kan. Iya, Kayak iya, gitu. benar-benar. Seperti itu. Terus orang rumah juga pasti nyari dong, ya kan? Berapa hari nih, kok nggak pulang-pulang nih, gitu. Oke, thank you banget ya Om Irawan udah mau berbagi sebuah pengalaman pendakian yang spektakuler banget sini. First time mendaki dan langsung disasarin ya. Iya, hilang. Itu karena kesalahan tersendiri Om ya. Salah sendiri. Tadi kan sempat bilang juga ini kesalahan sendiri ya. Nggak Iya, boleh kayak betul. gitu. Salah sendiri itu. Gara-gara yang ngikut-ngikut orang ya. Ah, itu dia ikutin orang. Padahal jalurnya itu udah jelas banget tuh satu ke bawah gitu kan. Jalur Tapi jalur kenapa yang mau lewat yang jalur yang itu ya, ya? itu ya, jangan terpancing sama jalur yang lebih landai gitu Iya, ya. bener. Mie instan aja yang katanya instan harus direbus dulu. Hidup ini nggak ada yang instan Om. Iya, betul. bener. Oke nih Om, sebelum kita mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua nih. Pesan-pesan saya cuma satu sih, maksudnya jangan panik sih ya. Kalau hilang tuh jangan panik kayak gitu. Jadi cari mata air kalau mendingan. Itu penting banget karena saya berasa tuh yang paling penting itu air. Cari mata air dan jangan kemana-mana kayak gitu. Stay di satu tempat aja karena kalau kita kemana-mana emang sih ada kemungkinan besar ketemu jalan, tapi kemungkinan besar untuk lebih jauh lebih dalam nyasarnya kan ada juga kayak gitu. Kita nge-sikon juga ya. Iya. Kalau emangnya malam ya udah stay dulu aja. Stay aja mendingan. Kalau emang misalkan pagi ya bolehlah sedikit-sedikit nyari-nyari jalan gitu mungkin Om ya. Karena kayaknya pas dihilang itu kan kita kecapean ya. Tingkat halusinasi kita tinggi loh. Karena iya, teman saya juga, ini teman saya nih yang lihat. Teman saya tuh ngelihat kenapa dia bilang dia mau naik ya. Dia ngeliat ada bangunan di sana, dia bilang. Oh, si James ini? Iya, dia bilang di atas itu ada bangunan. Karena dia sempet tuh nyari jalan sendiri. Saya bilang saya tunggu sini ya. Dia di situ nyari. Terus dia bilang dia balik dia bilang kayak ada bangunan di depan. Di situ, makanya dia bilang kita besok ke situ aja kali cari jalan, kayak gitu kan. Terus saya tanya dong sama ranger yang nolong tuh, tanya, Pak itu emang ada bangunan ya? Bangunan apa? Dia bilang gitu kan. Di situ tuh, dia bilang gitu. Nggak ada, dia bilang gitu kan. Itu nggak ada apa-apa Pak, itu kan jalur pendakian, dia bilang gitu. Lah ini teman saya lihat bangunan. Ntar ngomong di bawah aja, dia bilang gitu. Sampai bawah baru diceritain. Itu juga yang teman situ lihat, kayak bukan bangunan, dia bilang. Nggak tahu dikasih lihat apa itu, kata kayak gitu. Mungkin karena kan saking kecapeannya ya, mungkin lapar, haus, jadi tingkat halusinasi itu lebih cepet nyampenya gitu. Nah, kalau menurut saya kayak gitu ya. Iya. Itu kalau gitu kan dari segi ilmu kedokteran ya. Panik, ya begitu akhirnya gitu. Iya. Ya. Kalau misalnya yang mistis kan kita nggak tahu tuh bener apa enggak dikasih lihat kayak gitu kan. Dan sedikit gue mau menambahkan kembali di sini, bos saja melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih, serta safety dalam melakukan pendakian. Mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange dan juga Om Irawan. Gue pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.